Kalau kalian doakan biar cepat sembuh. Nah, sebelum kita masuk di pembelajaran, perlu bertanya. Kalian tadi ke sekolah sudah sarapan semua? Kenapa dia semangat sama sekali? Atau belum makan MPG? Belum makan MPG, jadi belum semangat? Oke, belum mau kita semua tetap semangat, biar kita semua semangat, coba. Bangun, semua bangun coba. Biar kita semangat. Jadi lakukan. Jangan kasih cek. Oke, biar kita lebih semangat. Tepuk semangat. Oke, sudah. Tidak usah bikin gerakan pembahasan lagi. Nah, hari ini kita punya tema tentang beriman Ada yang tahu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu apa itu iman? Iman secara bahasa. Yakin dan percaya. Terus ada yang tahu iman secara istilah? Ada yang tahu? Mewujudkan dalam perbuatan. Iman dalam bahasa berasal dari iman secara bahasa berarti yakin dan percaya. Yakin itu bagaimana? Percaya itu bagaimana? Berarti kalau kita yakin, kita percaya, betul-betul kita mengimani dengan kita punya perbuatan, kita punya lisan, dengan kita punya apa lagi coba? Ada di situ kan? Apa lagi? Ada yang tahu? Hah? Sepenuh hati, terus apa lagi? Di situ. Hah? Ada yang tahu tadi ya? Nah, kita mau tanya lagi. Ada yang tahu apa itu kitab? Beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, setelah kita sudah pelajari iman, kita mau tanya apa itu kitab? Nah, buku. Kitab itu berasal dari bahasa Arab yang artinya kitabun atau buku. Itu secara bahasa. Kalau kitab secara istilah, buku berisi Quran, firman atau kalam Allah Subhanahu wa taala dengan menyampaikan kebenaran dan Nah, buku secara istilah berarti firman Allah yang dibukukan atau disatukan atau dijilid untuk menjadi satu. Contohnya apa? Apa? Ada yang tahu? Contohnya Al-Quran. Nah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan untuk para nabi dan rasul. Jadi kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah yaitu mempercayai dengan sepenuh hati dan mengucapkan dengan lisan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab kepada Rasul sebagai pedoman hidup manusia serta mewujudkan dalam perbuatan. Jadi itu kitab-kitab yang diturunkan itu ada berapa? Coba Bunda bertanya. Ada berapa kitab yang diturunkan? Ada 4. Nah, kitab apa saja? Yang pertama Taurat, Zabur. Nah, kitab Taurat diturunkan untuk Nabi Musa. Terus
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini ada dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Ada yang tahu? Atau ada yang bisa baca? Bisa atau tidak? Coba. Bisa atau tidak? Hah? Iya. Halaman 27. Coba, semua buka. Nah, di situ terdapat Quran surat An-Nisa ayat 135. Itu adalah dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Coba, siapa yang bisa baca? Bagaimana minta satu ayat baca? Itu Al-Quran ayat. Sebacanya. Coba, suaranya kuat. Kuat, teman-teman yang lain dengar. Yang artinya, siapa yang bisa baca artinya? Coba, pokoknya minta laki-laki satu orang. Baca artinya. Laki-laki, masa perempuan terus? Coba. Coba, baca. Caranya kuat. Dulu dengar. Wahai orang-orang yang beriman, karena beriman kepada Allah dan Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya dan hadir teruskan terus. Karena siapa yang tinggal kepada Allah, malaikatnya, kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah dekat. Guru menjelaskan. Ayat ini dia menjelaskan tentang beriman kepada kitab Allah. Nah, kitab yang pertama diturunkan yaitu kitab Taurat. Berarti pada waktu itu kitab Taurat diturunkan karena kemungkaran pada Bani Israel. Kitab itu diturunkan untuk Bani Israel. Untuk Nabi siapa? Nabi Musa. Nah, kitab ini, ayat ini dia menjelaskan tentang sami'na wa ata'na. Berarti harus patuh kepada perintah. Nah, kita lanjut. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah kitab yang pertama Allah turun. Kitab Taurat dibawakan oleh Nabi Musa alaihissalam, diturunkan untuk kaum Bani Israel. Kitab Taurat diturunkan di gunung Sinai. Gunung Sinai di mana? Kitab Taurat diturunkan berupa tulisan apa? Dalam bahasa Ibrani. Ini dalam bahasa Ibrani. Dia diturunkan ditulis pada keping-keping batu. Oh ya kan? Nah, lanjut yang kedua. Kitab Zabur. Coba, siapa yang bisa jelaskan? Coba. Kitab Zabur. Kitab Zabur dibawakan oleh Nabi Daud. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Inggris.
Jagung terdiri atas 100. Nyanyian itu dari siapa saja? Ada yang tahu nyanyian? Nyanyian. Nah, tentang semua hal yang dialami oleh Nabi Daud. Baik itu hal gembira, hal yang sulit, maupun yang lain-lain. Contohnya, apa? Oke, kita lanjut ke kitab yang selanjutnya, yaitu kitab Injil. Kitab Injil yang dibawakan oleh Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil ditulis dalam bahasa masing-masing kitab itu diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Contohnya, kitab Taurat diturunkan untuk membasmi Bani Israel karena waktu itu terlalu banyak kemaksiatan dan kemungkaran. Lalu selanjutnya diturunkan kitab Zabur untuk menyempurnakan kitab yang sebelumnya, seperti kitab Injil. Begitupun kitab yang selanjutnya, yaitu kitab suci Al-Quran. Kitab suci Al-Quran dibawakan oleh siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab suci Al-Quran adalah penutup sebuah kitab, dan Nabi Muhammad adalah sebuah penutup Nabi dan Rasul. Oke, nah kalian lihat sini, kitab suci Al-Quran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW adalah kitab yang terakhir untuk menyempurnakan kitab-kitab yang sebelumnya. Satu, kitab Al-Quran diturunkan untuk apa? Nah, ini kan banyak main, kok? Sudah fokus ini. Mohon jelaskan dengar sini. Kitab suci Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur atau bertahap. Selama berapa tahun? 2 tahun, 2 bulan, 2 hari. Siapa yang bilang 4 bulan? Kenapa bisa jadi 4 bulan? Nah, kitab suci Al-Quran terdiri dari berapa ayat? Berapa surat? 114 surat. Apa sih kandungan isi pokok Al-Quran itu? Dia membahas tentang apa saja? Coba, ada yang bisa? Jadi Al-Quran itu dia membahas itu banyak tentang kehidupan sampai di akhirat dan sejarah-sejarah yang sudah berlalu. Yang pertama, Al-Quran itu dia membahas tentang akidah. Al-Quran diturunkan untuk menyempurnakan atau dia menyempurnakan atau meneruskan akidah orang apa? Orang-orang terdahulu. Nah, terus akhlak lagi. Al-Quran dia membahas tentang akhlak. Dia menyempurnakan akhlak. Yang laki-laki, coba Al-Quran dia membahas tentang apa? Nah, ketika akhlak dilanjutkan dengan ibadah. Ibadah itu diatur oleh Al-Quran. Dia kita punya ibadah itu dia struktur. Contohnya takbir. Habis selesai takbir dia turun lagi sujud, rukuk. Dia berarah. Nah, selanjutnya yaitu dia Al-Quran juga mengurus tentang prinsip syariat dan
menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya adalah kitab suci Al-Quran. Nah, jadi bertanya, kira-kira kita punya pembahasan tadi itu ada yang masih tangkap, ada yang masih ingat? Sudah mau semua tutup buku? Coba, tutup buku. Tutup buku semua. Nah, bukan bertanya, memang secara bahasa itu apa? Nah, ya kan? Memang ada apa demikian? Kalau buku, kalau kitab secara bahasa, ada yang tahu? Kitab secara bahasa. Kitab secara bahasa. Kitab secara bahasa. Ada yang tahu? Ya. Kitab secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Kitabun. Buku. Gitu. Ada yang tahu apa dalil atau firman Allah Subhanahu wa taala yang membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah? Tadi Pak Guru sudah ini depan. Coba, ini kasih ini. Iya. Ada yang tahu tidak? Apa Pak Guru? Dalil atau ayat Al-Quran yang membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah yang tadi. Tadi Pak Guru ini. Apa itu depan? Nah, surat An-Nisa ayat? Pak Guru Putra. Ya, ayat 136. Oke. Sampai di sini aja mau bertanya. Apa? Ada yang bertanya tidak? Atau ada yang belum paham? Ada yang belum mengerti? Tanya balik lagi. Coba tanya satu-satu. Coba tanya satu-satu. Sakti. Sepaham? Belum. Kenapa tidak mau bertanya? Lupa. Bertanya saja lupa. Tidak tahu. Hah? Tidak tahu. Tidak tahu atau tidak mau tahu? Lagi, bagaimana bertanya? Kitab Al-Quran dibawakan oleh siapa? Kitab Al-Quran terdiri dari berapa surat? Terdiri dari berapa surat? 4 surat jelas. Kitab Al-Quran itu terdiri dari 100. Sakti. Paham? Belum lagi. Oke, jadi hari ini kita punya materi tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Nah, bagaimana mau kita begini? Ada tugas. Nanti di situ orang bisa kan tidak? Tulis, tulis di sini tugasnya. Cari salah satu dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Cari salah satu dalil. Nah, dalil itu
berarti bisa dari hadis atau Al-Quran. Nah, yang penting dia punya pembahasan atau dia punya pokoknya tentang beriman kepada kitab-kitab. Contohnya tadi Quran surat An-Nisa ayat 136 dia membahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Atau hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Contohnya, "Man qala inna Muhammadan qad mata." Nah, itu hadis berarti dari Nabi Muhammad. Itu bisa diriwayatkan oleh siapa? Contohnya Imam Bukhari, Imam Muslim. Itu yang dinamakan dengan hadis. Berarti tuliskan salah satu hadis tentang beriman kepada Allah. Nah, dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah atau belum? Sudah. Mana buka lihat? Sudah. Apa itu? Dari salah satu dalil beriman. Jangan pukul sini. Bukan sini ya. Tulislah salah satu dalil beriman kepada kitab-kitab Allah. Ditulis dan dihafalkan. Tulislah atau cari salah satu dalil tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Ditulis dan dihafalkan. Allah. Sudah ya. Ditulis dan dihafalkan. Berarti sudah. Lihat ini. Saat kita sudah belum? Baru mau tulis, mana punya? Hah? Kita tulis, cepat sudah tulis. Mana? Sudah? Sudah mulai berkelimatan di terapan. Nah, sudah semua. Mana? Sudah belum? Bikin apa yang gambar-gambar takut? Sudah. Oke, kita punya pertemuan hari ini sampai di situ. Pak Guru ingatkan lagi, tugas saya sudah dikasih itu